Gudang senjata KKB Papua ditemukan, terungkap dari gelagat warga berlarian tinggalkan rumah adat. Prajurit TNI secara mengejutkan menemukan sebuah gudang senjata yang diduga milik pimpinan KKB Papua. Penemuan gudang senjata itu berawal dari prajurit TNI melakukan patrol di Kampung Bagupa, Kabupaten Intan Jaya. Patroli pemantauan keamanan tersebut dilakukan oleh Batalion Infanteri Para Riders 501 BAI. Saat sedang berpatroli, para prajurit TNI itu tiba-tiba melihat warga berlarian seakan kaget dengan kedatangan prajurit. Saat itu warga sedang berkumpul di dekat sebuah honai rumah adat yang ada di Kampung Bagupa, Kabupaten Intan Jaya. Menyaksikan hal yang tak lazim itu, prajurit TNI pun curiga sehingga langsung bergegas menuju honai tersebut. Kemudian prajurit TNI itu mencoba mengintai dan memeriksa bagian dalam honai. Tak disangka, para prajurit itu menemukan senjata-senjata api beserta amunisinya. Semua senjata api dan amunisi diduga milik KKB Papua pimpinan Sabinus Waker dan sudah diamankan TNI. Selama ini, rumah adat itu diduga selalu digunakan Sabinus Waker untuk menyimpan senjata api dan melakukan sejumlah aktivitas lainnya. Komandan Batalion Infanteri 501 BAI, Letnan Kolonel Infanteri Arfa Yuda, yang dihubungi dari Jayapura, membenarkan adanya penemuan senjata api di honai tersebut. Honai yang ada di Kampung Bugapa itu diduga sebagai gudang senjata milik Sabinus Waker. Pasalnya di tempat itu ditemukan sejumlah senjata termasuk senjata-senjata rakitan beserta amunisi. Memang benar saat anggota patroli di sekitar kawasan itu ditemukan salah satu honai sebagai tempat penyimpanan senjata. Patroli itu dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Yulian Nugroho, kata Yuda, melansir dari Antara. Dalam patroli itu tidak ada anggota KKB Papua yang ditangkap. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ada beberapa sumber pasokan dan amunisi senjata milik kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Papua. Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, bahwa pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Saya pernah jadi Kapolda di sana Papua, setahu saya ada beberapa kasus tapi tidak banyak, ujar Tito dilansir Antara. Senjata itu kata Tito, bisa masuk melalui jalur-jalur darat, menyebar dari perbatasan di wilayah Jayapura hingga Merauke. Kendati demikian, kasus senjata ilegal yang masuk melalui jalan tikus pada perbatasan Papua PNG dinilai tidak banyak. Menurut dia, senjata ilegal itu juga merupakan hasil perampasan usai tembak-menembak antara kelompok bersenjata Papua dengan aparat keamanan. Sebagian besar senjata-senjata itu adalah senjata rampasan dari aparat yang lengah, katanya. Tidak hanya itu, sambung Tito, senjata ilegal yang digunakan oleh KKB teroris berasal dari daerah yang pernah berkonflik, seperti konflik Ambon bersenjata. Sebab, senjata yang tersisa usai konflik dijual kembali. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Ini kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Tito menambahkan, Filipina adalah salah satu pemasok utama senjata api yang digunakan oleh KKB. Adapun negara yang berbatasan langsung dengan Pulau Miangas, Sulawesi Utara itu memang terkenal memiliki home industry senjata dengan kualitas bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur-jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara. Kan ada pilot yang ditangkap itu, pungkasnya.